Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihil qur'ana kama unzila fihit tauratu wal injilu waz zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sebagaimana ikrar yang biasa kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, hari ini kita sudah berada di hari ke-24 min asyril awakhir, 10 malam terakhir, di mana upaya kita untuk berburu Lailatul Qadar, untuk mencari Lailatul Qadar, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang Ramadan itu adalah syahrul jihad. Ramadan itu adalah bulan jihad, bulan perjuangan. Di antara nama-nama Ramadan itu banyak. Ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan Syahrus Syam, bulan puasa. Sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian juga ada yang mengatakan Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat. Ada yang mengatakan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ada juga yang mengatakan Syahrul Taubah, bulan kesempatan untuk bertaubat. Ada juga yang mengatakan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Bahkan menurut Al-Quran Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan juga yang ingin saya sampaikan bahwa Ramadan ini adalah Syahrul Jihad, bulan perjuangan. Apa artinya jihad? Jihad itu menurut bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh. Kemudian menurut istilah arti jihad itu adalah bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan untuk menegakkan agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan itu dikatakan syahrul jihad? Bulan perjuangan. Secara garis besar bahwa jihad itu ada dua. Yang pertama ada jihad akbar, yang kedua ada jihad asghar. Apa itu jihad akbar? Jihad akbar adalah jihad besar.
jihad melawan hawa nafsu. Seperti sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Karena nafsu ini ada di anggota tubuh kita. Kita tidak tahu adanya di mana. Mungkin nafsu ada di mata, ada di telinga, ada di hidung kita, ada di mulut kita, ada di tangan kita, ada di kaki kita, bahkan ada di hati kita. Itu nafsu. Maka jihadun nafsi ini, berjuang melawan hawa nafsu ini adalah termasuk jihadul akbar, jihad yang paling besar. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selesai berperang Badar, saat itu umat Islam memperoleh kemenangan. Padahal jumlah umat Islam saat itu hanya 313. Sementara orang-orang kafir jumlahnya 1000 orang. Pasukan yang tidak sesuai, tidak sebanding. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menangkan umat Islam dalam perang Badar tersebut? Kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah memenangkan kalian dalam perang Badar wa antum adillah. Padahal kalian adalah adillah. Adillah ini kalau diartikan secara bahasa artinya hina. Tetapi hina di sini bukan berarti orang Islam saat itu hina, tapi qalilul adad. Jumlah yang sedikit Allah menangkan dalam perang Badar. Apa kunci kemenangan umat Islam dalam perang Badar tadi? 2 kuncinya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Mengapa umat Islam menang dalam perang Badar walaupun jumlahnya hanya 313? Kuncinya yang pertama, karena umat Islam itu sabar. Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, wa tattaqu, karena umat Islam itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya sabar dan takwa ini, maka yumdidkum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Lalu Allah berikan umat Islam bala bantuan 5.000 para malaikat, ya, musawwimin, yang mereka menggunakan tanda. Di sini tanda ada yang mengatakan menggunakan sorban, ada yang bilang warna hijau, ada yang bilang warna kuning. Nah, itu macam-macam tafsiran ulama. Yang jelas ada musawwimin, ada tanda yang dikenakan oleh para malaikat. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan bala bantuannya dengan mudah. Ya, nggak usah 5.000, satu malaikat juga. Malaikat Israel aja coba diutus, ya, nggak usah 5.000. Satu malaikat Israel diutus, ya, dalam waktu sekejap orang-orang kafir sudah pada mati. Tapi ini merupakan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu umat Islam tidak mampu melihat malaikat-malaikat yang membantu mereka dalam berperang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan begitu hebatnya para malaikat membunuh mereka orang-orang kafir, sehingga umat Islam pada saat itu memperoleh kemenangan. Lalu ketika ada sahabat yang merasa gembira karena umat Islam menang dalam peperangan, Nabi bilang apa? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jangan girang dulu. Kenapa? Karena raja'na minal jihadil asghar, kita ini baru saja selesai melaksanakan perang yang kecil. Dan kita akan menuju perang yang besar, yaitu puasa di bulan Ramadan. Karena perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka kenapa dikatakan Ramadan itu syahrul jihad? Pertama, karena kita dianjurkan berpuasa, di mana puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga mengendalikan hawa nafsu kita agar menjadi nafsu yang lebih baik. Yang kedua, kenapa Ramadan itu dikatakan syahrul jihad? Karena di bulan Ramadan ini umat Islam yang berperang dalam perang Badar itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fathu Makkah
terbukanya Mekah, dengan mudah banyak orang-orang Arab yang masuk ke dalam agama Islam, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, siapa orang yang dikatakan mujahid tersebut? Karena jihad itu asal katanya kalau dari fi'il sulasi mujarradnya jahada yajhadu, juhdan masdarnya. Ya, kalau dari fi'il sulasi mazid biharfin wahid, jahada yujahidu jihadan wa mujahadan. Artinya sungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya untuk menegakkan agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian usul fikih itu ada yang dikatakan ad-daruriyat al-khamsah. Ada 5 hal pokok yang wajib untuk dijaga. Sebab jika salah satu dari 5 pokok ini hilang atau tidak dilaksanakan oleh umat Islam, maka rusaklah hidup dan kehidupan di dunia ini. Pribadi orang itu juga rusak, bahkan negara pun akan rusak. Makanya Imam Ghazali, Imam Syatibi dan ulama-ulama yang lain telah menjelaskan secara sistematis dari ad-daruriyat al-khamsah, 5 pokok yang wajib untuk dijaga ini, karena ini termasuk min maqasidis syariah, tujuan daripada syariat. Apa itu 5 pokok yang wajib dijaga? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana kita bisa menjaga agama? Yang pertama, dengan menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salat Allah perintahkan kepada kita. Dan tujuan daripada Allah menciptakan manusia itu 2. Yang pertama adalah tujuannya Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang kedua, Allah perintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah aku, kata Allah. Ini tujuan Allah menciptakan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga agama. Menjaga agama dengan cara kita melaksanakan perintah Allah. Salat minimal 5 waktu kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, kemudian haji juga kita jaga. Kenapa? Karena tujuan daripada ibadah yang kita laksanakan tersebut adalah membentuk kita manusia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Allah perintahkan salat agar tujuan kita menjadi orang yang bertakwa. Allah perintahkan puasa juga begitu, la'allakum tattaqun. Emang apa artinya takwa? Banyak tafsiran-tafsiran para ulama yang menjelaskan arti daripada takwa. Secara global, arti daripada takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Tapi ada satu yang menarik yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ketika sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Wahai saudaraku, menurut engkau apa artinya takwa?" Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menjawab, "Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" Kata Umar, "Iya." "Bagaimana kiranya kalau engkau berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri?" "Ya, aku berhati-hati. Aku angkat gamisku. Kemudian aku berjalan di tempat yang tidak ada durinya." Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah arti takwa. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, dia bisa menjaga agama dengan baik, maka dia akan berhati-hati
di dalam menjaga agama tersebut dan dia berhati-hati melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan takwa. Maka hifdzuddin, menjaga agama ini penting. Pertama adalah sholat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dialah orang yang menegakkan agama. Dialah orang yang menjaga agama. Dan siapa orang yang meninggalkan salat, dialah orang yang menghancurkan agama. Sebab banyak di antara kita mengaku muslim tapi mereka enggak salat. Banyak di antara kita yang mengaku puasa tapi mereka tidak berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang berpuasa itu yang Allah panggil adalah amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa Allah enggak panggil orang-orang tua? Kenapa Allah enggak panggil anak-anak muda? Tidak. Yang Allah panggil orang yang beriman. Sebab banyak di antara kita yang usianya sudah lanjut tapi mereka masih mampu berpuasa karena adanya iman kepada Allah. Sebaliknya, banyak saudara-saudara kita yang mempunyai fisik yang kuat, sehat, segar, bahkan masih muda usianya, tapi mereka tidak mau berpuasa. Kenapa? Karena imannya tidak ada. Ini yang berbahaya. Makanya yang paling penting pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jangan sampai kita mengaku muslim, tapi justru kitalah yang merusak agama kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Bagaimana cara kita menjaga nyawa? Menjaga nyawa diantaranya dengan cara kita tidak melakukan pembunuhan. Kepada siapa? Kepada siapapun saja. Jangankan melakukan pembunuhan, menyakiti hati orang kafir dhimmi saja, itu sudah menyakiti hati Nabi. Man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti hati orang kafir dhimmi, faqad adani, kata Nabi, berarti dia telah menyakiti hatiku. Siapa orang kafir dhimmi? Orang kafir dhimmi adalah orang kafir yang baik dengan kita, bertetangga penuh dengan toleransi, tidak pernah mengusir kita dari kampung kita, tidak pernah menghalang-halangi ibadah kita, baik dengan kita. Maka kita pun wajib menjaga dia. Bahkan kalau dia butuh bantuan kita, wajib untuk kita tolong. Itulah hebatnya Islam. Artinya bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain, apalagi membunuhnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh satu nyawa tanpa sebab dia melakukan kerusakan di bumi ini, sama saja dia telah membunuh semua orang. Masya Allah, ya. Satu orang, ada orang baik dibunuh, nggak punya salah. Orang tidak berbuat kerusakan di dunia ini kemudian dibunuh, sama saja orang itu membunuh semua orang. Maka bahayanya ketika ada orang yang melakukan pembunuhan, berarti dia sudah melakukan pembunuhan. Maka hukum membunuh itu adalah haram. Walaupun ada diperbolehkan melakukan pembunuhan. Maaf, tapi bukan kita yang melakukan. Kita serahkan ke pengadilan. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damumri'in illa bi ihda salas. Haram hukumnya melakukan pembunuhan kecuali dalam 3 hal. Dalam 3 hal ini boleh, tapi bukan kita yang melakukan. Yang melakukan adalah pemerintah yang telah mendapatkan bukti-bukti yang autentik, maka hukuman itu harus dilakukan dengan cara mati. Yang pertama apa? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Orang suami udah punya istri, istri udah punya suami atau pernah menikah, bercerai, hidup atau mati, kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dalam agama dirajam. Apa itu dirajam? Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Tapi bukan kita yang melakukan. Ya, kalau kita nggak boleh melakukan, kita serahkan dulu ke pengadilan dengan bukti-bukti yang jelas, autentik, maka lakukan pembunuhan. Ini hukum Islam. Ya. Nah, kalau
orang yang belum menikah, ya, dijilid. Dijilid itu dalam Al-Quran itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina, laki-laki pezina, ya, yang belum pernah menikah, maka dia dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dia diasingkan ke tempat yang jauh. Setelah 1 tahun baru dia boleh kembali lagi. Ini ajaran agama Islam. Yang tujuannya adalah meminimalisir kejahatan. Kalau buat ngilangin kejahatan kayaknya nggak bisa. Tapi paling tidak meminimalisir kejahatan. Sebab banyak, maaf, ya, es cendol pakai kelapa, perut bejendol alias nggak punya bapak. Yang ditinggal bapaknya kabur, ya, belum nikah, akhirnya hamdan, hamil duluan. Ya, tuh bapak pergi kemana tahu, ya, pacarnya pergi, akhirnya nggak punya bapak. Nah, kalau nggak punya bapak, itu nanti status anaknya pakai bin apa binti? Pakai binti. Kenapa nggak boleh pakai bin? Ya, walaupun misalnya kita angkat, kita adopsi itu anak, kita yang mengadopsi anak itu juga tidak boleh menggunakan bin bapak angkatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Dulu orang tahunya bahwa Zaid bin Muhammad, orang tahunya begitu. Kemudian turun ayat Al-Quran yang membatalkan, ya, nasab ke Nabi Muhammad. Ibtalut tabanni, ya, akhirnya dikembalikan kepada Zaid bin Harisah, tidak lagi menjadi Zaid bin Muhammad. Begitu. Ini ketentuan agama Islam. Maka as-sayyibuz zani, ya, laki-laki yang sudah pernah punya istri atau wanita yang sudah punya suami kemudian dia berzina, hukumannya adalah dirajam. Ya, dirajam, dilemparin batu sampai mati. Ini hukuman boleh dilaksanakan, tapi maaf, bukan kita yang melakukan. Ya, kita cuma ngegerebek doang. Ngegerebek, udah serahin ke pengadilan. Ya, biar nanti pengadilan, ya, soal dia nanti ya bagaimana itu. Ya karena hukum negara kita bukan hukum Islam, tapi saya sedang bicarakan hukum Islam walaupun tidak ditegakkan di negara kita. Cuman kehati-hatian saja buat kita jangan sampai terjadi pada keluarga kita tersebut. Yang kedua, kata Nabi, yang halal kita melakukan pembunuhan siapa? An-nafsu bin nafsi, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Orang yang membunuh balasannya harus bunuh lagi. Ya, orang yang membunuh balasannya harus bunuh lagi. Satu orang yang dibunuh, ya, kemudian yang ngebunuh satu orang itu yang membunuh dihukum mati. Yang membunuh 2 orang, maka 2 orang itu harus dihukum mati. Yang membunuh 3 orang, maka yang membunuh itu 3 orang harus dihukum mati. Berapa orang yang membunuh, maka orang itu harus mendapatkan hukuman mati juga. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariku lil jama'ati. Ya, orang yang keluar dari agama Islam alias murtad, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini 3 hal yang dihalalkan. Tapi maaf, sekali lagi, bukan kita yang melakukan, itu semuanya diserahkan ke pengadilan, nanti proses hukumnya terserah pengadilan. Ya. Nah, ini yang kedua dari ad-daruriyat al-khamsah, ya, 5 hal yang wajib dijaga. Yang kedua adalah hibdun nafas, menjaga nyawa. Kemudian yang ketiga, hibdul aql, menjaga akal. Bagaimana kita menjaga akal? Dengan menjauhi minuman keras, menjauhi obat-obatan yang terlarang. Sebab tidak mustahil orang yang tadinya baik, rajin ibadah, tapi ketika dia mendapatkan atau obat-obat yang terlarang, minum minuman keras, maka bisa jadi orang tersebut melakukan perbuatan zina. Bisa jadi orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena otaknya sudah terganggu, otaknya sudah rusak dengan minum-minuman keras tersebut. Makanya ada satu cerita, ya, dulu ada ulama besar, ya, Nabi SAW dalam satu kitab pernah menjelaskan ada seorang ulama besar yang boleh dibilang punya murid banyak, tapi ketika ditawari 3 hal, ya, karena dia sudah terpaksa, dia harus melakukan, ya, pertama, apakah dia mau berzina dengan seorang wanita yang ada di depannya? Dia nggak mau. Kenapa? Karena berzina itu dosa besar. Kemudian dia disuruh membunuh karena ada anak di sampingnya. Dia juga nggak mau karena membunuh itu perbuatan besar.
Akhirnya dia pilih dari yang 3 berzina, membunuh, minum minuman keras. Dia pilih minuman keras. Dia pilih minuman keras. Dia pikir ini dosanya kecil. Ya kalau mabok mungkin ya udah istirahat tidur dah ntar juga hilang. Akhirnya begitu dia minum minuman keras tersebut, apa yang terjadi? Setelah hilang akalnya, terganggu akalnya, kemudian wanita yang ada di depannya itu maaf telanjang bulat, terjadilah perzinahan. Setelah dia menyadari bahwa ada anak yang akan menjadi saksi nanti, maka dibunuh anak itu. 3-tiganya dia lakukan, itu semua karena minum minuman keras. Maka hifdzul akal, menjaga akal, salah satunya adalah dengan cara kita menjauhi minum minuman keras. Ya, alhamdulillah mungkin kita tidak, tapi anak-anak kita yang kita khawatirkan. Banyak tawuran di sana sini, itu awal penyebabnya adalah dari minum minuman keras. Mereka tidak berani, ya, tapi dengan minuman keras itu akhirnya mereka menjadi punya keberanian. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hifdzun nasl. Hifdzun nasl artinya menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini bagaimana caranya? Nah, dengan cara kita melakukan proses pernikahan, akad nikah. Biar nanti jelas anak kita binnya siapa. Ya, kalau Nabi Isa alaihi salam jelas, walaupun enggak punya bapak, hanya dari lahir seorang ibu saja, ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang enggak bisa, ada seorang perempuan ya melahirkan enggak punya bapak, ini bukan membuktikan kekuasaan Allah, ya, bahkan mencederai, ya. Bukan, kalau kekuasaan Allah, Nabi Isa alaihi salam lahir ya tanpa seorang ayah, ini kekuasaan Allah. Bahkan Allah mampu melahirkan Nabi Adam alaihi salam tanpa seorang ayah, seorang ibu. Allah mampu menciptakan ibu Hawa yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam yang kiri. Allah mampu. Ya, tapi untuk sekarang tidak ada. Tidak terjadi hal seperti itu. Kenapa? Ini bagian dari kekuasaan Allah. Untuk menjaga martabat, marwah, keturunan kita harus melalui proses pernikahan. Biar nanti sanad keturunan ke atasnya jelas. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari ad-daruriyat al-khamsah itu adalah hifdzul mal. Hifdzul mal, menjaga harta. Nah, menjaga harta ini dengan cara apa? Dengan cara pertama, kata para ulama, kita mencari harta dengan jalan yang halal. Kalau kita mencari harta dengan jalan yang halal, berarti kita menjaga harta tersebut dan juga kita menjaga diri kita. Ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang dalam pencariannya tentang Lailatul Qadar, ya, kata para ulama itu ada beberapa hal kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada 2 saja saya sampaikan biar cepat ya. Yang pertama, menghidupkan malam 10 terakhir. Hidupkan dengan cara apa? Dengan cara kita qiyamul lail, ya, baik itu tarawih. Sebenarnya tarawih di bulan Ramadan itu qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya. Ketika kita sudah selesai tarawih, witir, kemudian di malam hari kita bangun lagi seperti yang Bapak Ibu lakukan, ya, di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, itu menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan tahajud, dengan membaca Al-Qur'an, ya, kemudian baca sholawat, kemudian baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya, ya. Ini yang pertama, menghidupkan malamnya. Karena Nabi bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri wa fil ashril awakhir. Ya, carilah oleh kalian, ya, Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, ya, terutama malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kata Nabi apa? Memberi makan orang untuk berbuka puasa. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman min kasbin halalin, safahahu Jibrilu Lailatul Qadar." Ya, barang siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, ya, dari harta yang halal, ini yang menjaga harta, ya, menjaga diri kita, menjaga harta, ya, maka nanti dia akan dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Kita nggak tahu nih, semalam mungkin di antara kita ada yang sudah dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Jibril mengucapkan selamat Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Kita nggak tahu, nggak berasa emang.
Ya nggak berasa. Kalau berasa mungkin kita wah, kaget juga, bingung juga nih siapa yang jabat tangan saya nih ya. Nah, itu malaikat Jibril. Dan kata Nabi, wa man safahahu Jibrilu lailatal qadri raqqa qalbuhu wa kasrat dumu'uhu. Dan orang yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar itu, ya, yang pertama raqqa qalbuhu, hatinya penuh dengan kelembutan, lunak, ya, kepada siapapun dia baik, nggak penuh dengan emosi, egonya, takaburnya, sombongnya itu hilang. Nah, kemudian yang kedua, wa kasrat dumu'uhu, orang itu lebih banyak menangis karena ingat akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, nah ini kunci. Kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kuncinya cukup dua. Yang pertama, menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, banyak-banyak memberi makan orang untuk berbuka puasa. Ya, apalagi banyak kesempatan kita nih. Masih ada waktu, ya beberapa hari lagi kita berpuasa. Masjid-masjid yang dekat rumah kita, bantu mereka, walaupun hanya cuma sebutir kurma, walaupun hanya cuma segelas air untuk berbuka. Apalagi kita memberikan makanan yang nikmat, yang enak buat orang berbuka puasa. Yakin bahwa orang tersebut nanti ketika dia hidupkan malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, dapat Lailatul Qadar. Dan tandanya nanti, ya kata para ulama, tandanya pertama, dosa orang tersebut diampuni. Yang kedua, ya, orang itu akan kehidupannya akan bertambah tenang, nggak gelisah, nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena dia udah mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, tambah taat kepada Allah. Ramadan selesai, ibadahnya semakin baik. Nah, ini diantara kita menjaga harta kita. Kemudian menjaga harta juga, di samping mencari harta yang halal, bukan yang haram, juga tidak boleh melakukan pencurian, ya, pencurian, apalagi korupsi, ya, sebab ini hukumannya mencuri ini potong tangan, ya, potong tangan. Tapi kalau udah korupsi bukan potong tangan lagi, mungkin udah potong leher. Ya, kenapa? Karena berat. Nah, disinilah tujuan mengapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menjaga 5 hal. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasab atau hifdzun nasab, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Ini bagian dari mujahadah, bagian dari jihad. Karena jihad itu enggak selamanya diartikan kita berperang, enggak. Ya, mungkin dulu ketika Nabi perintahkan untuk berperang, ya karena memang musuh-musuh sudah terlalu berani kepada Nabi dan para sahabat. Akhirnya Nabi ajak sahabat untuk jihad, berperang. Tapi sekarang jihad tidak lagi dengan perang. Ya, dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairu fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Infiru, berangkatlah kalian, khifafan, baik dalam keadaan ringan, wasiqalan, dalam keadaan berat, wajahidu, dan berjihadlah engkau, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dan jiwa ragamu, ya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik jika kamu semua mengetahui, ya. Jadi ini ayat ini turunnya pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk, ya, karena banyak orang-orang kafir yang kalau diajak perang tuh alasannya sakit, alasannya saya kan udah tua. Nah, padahal jihad itu tidak selalu dengan pedang. Tetapi jihad yang paling berat itu adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan dikatakan mujahid itu adalah orang-orang yang bisa berjuang melawan hawa nafsunya fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini turun pada perang Tabuk, memberi semangat motivasi kepada pemuda-pemuda Islam, ya, dan untuk meledek, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik
Yang di depan Nabi bilangnya amanna billah, kami beriman kepada engkau, kami taat kepada engkau. Tapi ketika terjadi peperangan, nah justru mereka alasannya, saya kan udah tua, saya kan sakit, saya ini. Nah maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bahwa perjuangan itu tidak harus dengan fisik. Tidak harus selalu dengan pedang. Tapi bisa peperangan dengan harta. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala awali perintah peperangan itu bi amwalikum, dengan harta kamu yang pertama, yang kedua wa anfusikum, dan jiwa raga kamu? Karena banyak dalam peperangan itu ya, banyak orang yang tidak mampu dengan fisik tapi dia mampu pakai duit. Ente aja deh yang perang, ana yang bantu siapin. Ya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi turunkan ayat itu, 300 ekor onta harta kekayaannya dia serahkan semua buat perjuangan. Ya, Utsman bin Affan juga begitu, sahabat-sahabat yang lain begitu luar biasa mengerahkan kekayaannya buat perjuangan Nabi. Itu yang dikatakan jihad bi amwal. Ya, kalau kita tidak mampu berperang, maka dengan fisik kita, maka berjuanglah dengan harta kita. Baru setelah ya amwal baru anfus. Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala awali dengan amwal? Karena kita ini ujian terberatnya adalah harta. Ya, maaf ya, ujian terberatnya adalah harta, dan orang lebih cinta kepada harta ketimbang yang lainnya. Ya, nah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Atau di ayat lain innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah merupakan fitnah, merupakan perhiasan buat kamu. Yang menguji keimanan kamu itu terutama adalah harta. Ya, makanya Allah awali wajahidu bi amwalikum. Ya, dan banyak orang-orang yang tidak mampu berjuang dengan fisik, tapi mereka mampu dengan harta. Nah, ini yang saya sampaikan tentang jihad, ya, bahwa Ramadan syahrul jihad, bulan perjuangan buat kita. Mari kita terus berjuang, semangat, mumpung masih ada waktu kita untuk melaksanakan, menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila memasuki 10 malam terakhir, Nabi selalu membangunkan keluarganya. Kemudian Nabi ikat kencang pinggangnya, artinya Nabi tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya. Dalam hadis yang lain, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila nanti masuk malam terakhir bulan Ramadan, ghufira lahum jami'an, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka semua. Makanya nanti malam terakhir bulan Ramadan ini jangan ditinggal. Ini kesempatan terakhir. Ya, ghufira lahum jami'an, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat yang bertanya, ahya lailatul qadar ya Rasulullah? Apakah itu Lailatul Qadar yang turun ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Ya, seorang pegawai, karyawan, ketika dia selesai bekerja sebulan penuh, maka dia akan mendapatkan gajinya. Begitu juga kita, selesai berpuasa sebulan penuh, kita pun akan mendapatkan gaji, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan jihad buat kita, agar kita semangat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kita nggak tahu ya apakah tahun depan kita masih bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan atau tidak. Nah, yang paling penting buat kita sekarang, bagaimana kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Ingat bahwa Ramadan itu adalah syahrul jihad, bulan perjuangan. Saya akhiri ya tausiah saya pagi hari ini dengan satu pantun. Ya, ke minimarket membeli pulsa. Udah pada ngantuk nih. Jadi pada ngantuk, benar-benar dibilang cakep, udah nggak apa-apa dah, udah pokoknya yang penting duduk aja dulu dah ya. Ke minimarket membeli pulsa, sekalian top up ya saldo lama ya. Sungguh berat godaan puasa, lihat kecoa aja kayak korma. Lihat kecoa aja kayak korma ya. Tuh gimana tuh orang kalau udah, kalau lagi ya, kalau kita sih enggak, kita mah alhamdulillah. Itu kan orang-orang yang baru tumben puasa kan begitu. Di kecoa lewat di kayak korma gitu ya. Baik, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangat kita untuk terus bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini, dan mudah-mudahan selesai Ramadan
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana ya Allah sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.